Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Aprilia Hasda Salsabila dengan NIM 190001093, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Ahmad Dahlan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Dakwah kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang Maha Ghafur, Zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, yang mana nikmatnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa halangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ibu, bapak, dan hadirin semua yang dirahmati Allah, kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai keutamaan memakmurkan masjid. Hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah, masjid merupakan tempat ibadah, tempat sujud, dan berserah diri umat muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dijadikan sebagai tempat beribadah seperti sholat dan berzakat, masjid juga dimanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi umat. Di antaranya yaitu menuntut ilmu, bermusyawarah, hingga tempat berlindung ketika datangnya musibah. Karena itu, banyak umat muslim yang berlomba-lomba menyalurkan sedekahnya untuk memakmurkan masjid-masjid di lingkungannya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk, seperti hanya surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam tahsha ilallah fa'asha ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hanyalah yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya memakmurkan masjid merupakan amal jariah yang akan terus mengalir sekalipun orang yang bersangkutan telah wafat. Berikut keutamaan memakmurkan masjid atas dasar ketakwaan. Yang pertama yaitu mendapatkan rahmah di surga. Keutamaan membangun atau memakmurkan masjid, orang-orang yang bersangkutan insya Allah akan mendapatkan rumah di surganya Allah. Seperti yang dikutip dalam sebuah hadis berikut ini. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, walau seukuran sarang atau kandang, burung, atau lebih kecil daripada itu, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Kemudian yang kedua adalah amal jariah yang akan terus mengalir. Sungguh beruntung mereka orang-orang yang telah bersikeras membangun dan memakmurkan rumah Allah atas dasar ketakwaan dan ikhlas. Harta yang dibelanjakan di jalan Allah insya Allah akan mendapat balasan yang berlipat baik di dunia maupun sebagai bekal di akhirat kelak. Seperti yang dijelaskan di dalam sebuah
kutipan yang mana pahala, amalan, dan kebaikan yang bakal menghampiri seorang mukmin sepeninggalannya. Beliau menyebutkan diantaranya yakni pahala, amalan, dan kebaikan yang bakal menghampiri seorang mukmin sepeninggalannya, yaitu beliau menyebutkan diantaranya adalah mushaf yang ia tinggalkan, masjid yang ia bangun, rumah untuk orang yang dalam perjalanan yang ia bangun, sungai yang ia alirkan, dan sedekah yang dia keluarkan dikala sehat di dalam hidupnya, maka ia bakal menghampiri sepeninggalannya. Tercatat dalam Sunan Ibnu Majah nomor 242. Kemudian yang ketiga ada mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam sebuah firman Allah disebutkan bahwa perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang ditumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Sekecil apapun kebaikan yang diberikan untuk kebermanfaatan bagi khalayak, maka Allah senantiasa akan membalas kebaikan tersebut dengan pahala yang berlipat ganda. Hadirin yang dirahmati Allah, keutamaan memakmurkan masjid yang keempat yaitu dilapangkan rezekinya. Setiap makhluk di muka bumi ini telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu kan Maha Pengasih, Allah juga Maha Penyayang. Seperti halnya kisah burung yang terbang di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dengan perut yang sudah kenyang. Begitupun manusia, Allah telah menjamin akan rezekinya di muka bumi ini. Tentunya ada satu hal juga yang pasti bisa melapangkan rezeki, yakni dengan bersedekah di jalannya dengan hati yang ikhlas. Seperti halnya ayat 39, yang mana dijelaskan bahwa katakanlah sesungguhnya Robku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Yang kelima yaitu menghapus dosa. Ada pepatah yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitupun dengan amal perbuatan yang dilakukan kita selama di dunia. Semua insan Tuhan berharap ketika ajal datang semua dosanya diampuni. Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana itu memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Jemaah dan hadirin yang dirahmati Allah, itulah tadi keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid. Untuk itu, marilah kita perbaiki diri sendiri dan terus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk ikut memakmurkan masjid. Di antaranya mengikuti kajian-kajian yang ada di masjid atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di masjid. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.